Yang pasti tentu harus, di banyak negara ya, tidak bisa hanya satu 2 negara yang sudah, fully vaccinated, tetapi negara-negara yang tidak, yang jelas harus merata. Ini juga ada istilah ini yang saya, bisa kutip, tidak ada orang yang akan merasa aman sampai dengan semua orang betul-betul aman. Artinya semua orang betul-betul aman, semua orang betul-betul tervaksinasi, ya, itu satu. Lalu berikutnya lagi adalah, tentu vaksinasi tidak hanya satu-satunya ya, Ya. vaksinasi. Jadi seolah-olah kalau sudah divaksinasi semua aman, kan tidak juga ya, karena tidak bisa serta-merta semua orang tervaksinasi. Oleh karena itu prokes ya, protokol kesehatan tetap wajib pakai pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, menghindari kerumunan orang dan sebagainya itu, tetap ya sampai betul-betul COVID ini betul-betul katakanlah, hilang ya. Lalu berikutnya lagi adalah terkait ekonomi karena, Mbak Maria tadi menyinggung ekonomi. Ya. Seberapa parah begitu ya dampaknya terhadap, ekonomi maupun sosial suatu masyarakat, juga tergantung pertama adalah, seberapa kuat fundamental ekonomi dari suatu masyarakat atau suatu negara tersebut. 2 adalah bagaimana struktur ekonomi. Ini mungkin saya bisa kasih contoh sedikit ya, fundamental ekonomi kalau tidak kuat misalnya dari sisi fiskal, posisi fiskal. Kalau suatu negara katakanlah level dari hutang, jadi ya debt to GDP ratio-nya sudah tinggi, Ya. di mana kemudian ada pandemi seperti ini, krisis, lalu pemerintah harus melakukan counter cyclical policy, ya, kebijakan stimulus fiskal, stimulus ekonomi. Ya kalau uangnya nggak ada, ya bagaimana kan susah. Sehingga tidak bisa secara cepat memitigasi dampak sosial ekonomi, ya. Jadi itu fundamental ekonomi sangat berpengaruh. Struktur ekonomi, kalau misalkan secara struktur ekonomi, ekonominya sangat tergantung ya kepada sektor yang sifatnya eksternal, umpamanya ekspor gitu, ekspor. Lah ekspornya berhenti langsung terdampak besar. Ekonominya sangat tergantung kepada sektor, pariwisata, tourism. Macam ini di Thailand kan sektor turismenya besar sekali. 1 tahun sebelum Covid 40 juta, bukan 4 juta, 40 Turis juta. ya, Bu? Turis langsung drop itu langsung dampaknya luar biasa. Nah, itu adalah struktur ekonomi. Jadi 2 hal ini yang mempengaruhi seberapa besar dampaknya dan seberapa juga ya cepat recovery. Di samping vaksin, tadi vaksin salah satu elemen saja, vaksin atau vaksinasi, prokes ya selama COVID ini masih ada. Kalau secara detail kita perdalam apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih Bu, apakah memang sudah on track dalam pemulihan perekonomian? Karena kalau kita lihat kan ada banyak sekali mungkin diskon-diskon di pajak gitu ya untuk mempermudah, kemudian bantuan langsung tunai yang juga sudah diberikan begitu ya untuk menopang, kemudian juga kemudahan-kemudahan kredit untuk UMKM yang memang pada dasarnya itu sebagai salah satu penopang juga perekonomian di Indonesia. Apakah ini sudah benar-benar on track begitu dalam masa recovery perekonomian nih dalam mengatasi sembari vaksinasi juga berjalan Bu kalau di Indonesia? Iya, iya. Jadi secara garis besar kalau boleh ya, tidak langsung komen terhadap kebijakannya Indonesia, secara garis besar kebijakan ya yang diambil oleh berbagai pemerintah negara adalah 3 kelompok. Pertama adalah dari sisi belanja atau support untuk sektor kesehatan, ya, termasuk vaksinasi, termasuk untuk perawatan yang terkena COVID dan sebagainya, termasuk juga bagaimana memperkuat sistem pelayanan kesehatan ya, sambil memperkuat. Plus juga memperkuat yang namanya jaminan perlindungan sosial atau social protection istilahnya. Itu berbagai stimulus yang untuk membantu ya pekerja sektor informal, UMKM ya dan sebagainya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah, nah ini
saya belum update lagi ya, jadi belum bisa komentar secara langsung. Tetapi secara prinsip yang juga harus dan banyak dilakukan oleh berbagai negara adalah mempercepat proses digitalisasi. Oh, oke. Ya, itu. Dan itu kan perlu investasi di infrastrukturnya, di broadband, infrastruktur, kemudian training ya, karena kalau misalkan UMKM kemudian migrasi ke suatu platform digital, tentu pelaku UMKM itu harus dilatih kan, digital payment ya dan sebagainya, digital marketing itu harus investasi. Jadi pengeluaran untuk masa pandemi untuk memitigasi dampak juga sekaligus harus diinvestasikan untuk upaya-upaya supaya produktivitas di hal-hal seperti digitalisasi juga meningkat, lebih siap. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.